wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. As'alukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa tabarakum su'a bi alfin la khawla la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat maghfirah dan hidayahnya kita bisa berkumpul di tempat malam hari ini yang penuh barakah dan maghfirah. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap dicurah limpahkan ke hadapan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan berkat rahmat beliau kita dibawa ke alam yang lebih terang menerang. Amin amin ya rabbal alamin. Tadi saya ditunjuk sebagai pimpinan musyawarah, namun sebelum saya membacakan pimpinan musyawarah yaitu terlebih dahulu saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sahabat Bilal yang bisa berhadir pada malam hari ini. Tentunya beliau selaku pembekal di Desa Gunung Batu sangat repot di sana, cuman alhamdulillah beliau bisa menyempatkan bisa berhadir di kesempatan pada malam hari ini, dan mari kita sama-sama doakan beliau semoga kabul hajatnya dan diselamatkan dan sukseskan semua urusannya. Dan mari kita doakan beliau ini sudah ada di sebenarnya sudah ada di organisasi kita di Likopedu, cuman kita doakan besok atau lusa beliau bisa ikut serta di dalam organisasi kita yaitu Ansor Bansar. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati tadi sudah sebelumnya mungkin sudah disebut semua, yaitu Ketua PAC dan seluruh jajaran Ansor Bansar yang saya hormati dan saya banggakan. Perlu untuk sahabat-sahabat kita sebelum memasuki musyawarah ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan mengenai daripada yel-yel. Mungkin sahabat-sahabat selama kita ada di pertemuan tidak pernah mengatakan yang namanya yel-yel. Kita harus apa itu yang namanya yel-yel? Siapa kita? Coba kita semangatannya untuk sahabat-sahabat yang siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila, Aswaja, Ansor Bansar, Ansor Bansar, Ansor Bansar. Oke, sahabat-sahabat, maka dari situ fungsi daripada yel-yel itu adalah penyemangat buat kita. Tentunya dari salah satu dari situ kita bisa bikin semangat, menghidupkan semangat kita, yaitu siapa kita? Bangsa NU. Apa itu bangsa NU? Kita ini sudah menjadi organisasi, sudah jadi bandungnya daripada NU, yaitu bangsa NU. Perlu diketahui untuk sahabat-sahabat, siapa bangsa NU? Bukan kita orangnya, cuma hati kita itu harus nyatakan bahwa kita ini orang NU, orang Bansar. Bukan cuma bajunya. Kalau kita pandang dari bajunya aja yang di Bansar, maka kita tidak pernah akan semangat, tidak akan tumbuh semangatan kita. Kita harus tanamkan semangat kita itu di hati kita, bahwa kita itu orang NU, orang Bansar. Harus kita tunjukkan biar semangat. Dan poin kedua, fungsi daripada pertemuan kita. Kita harus ada tujuan. Mengadakan pertemuan rutinan 1 bulan sekali, 1 minggu sekali, 2 bulan sekali, itu harus ada fungsinya, ada tujuannya. Kalau kita cuma hadir pulang itu kurang maksud dan tujuannya. Kalau kita menunjukkan apa tujuan kita itu berhadir di pertemuan rutinan, sebenarnya kita harus bisa memikir di sana. Apa tujuannya kita bisa berhadir di pertemuan rutinan?
Apa tujuan kita kita ngumpul di pertemuan? Kita harus punya tujuan, kita harus punya pemikiran, yaitu lebih diusahakan demi memperjuangkan NU khususnya, lebih semangatnya kita berjuang di dalam berorganisasi. Karena apa? Karena kalau kita di ranting ini, khususnya di ranting Badang Banyu ini, tidak menunjukkan semangatnya, dan untuk rantingan lain tidak menunjukkan semangatnya, maka di rayon pun tidak akan terlihat keaktifannya. Kita harus bikin semangat itu mulai dari bawah, yaitu dari ranting. Rantingnya kita hidupkan, rantingnya kita bangun, ke atasnya itu kita akan besar dengan dirinya sendiri. Kalau di rantingnya kita tidak aktif, bagaimana di rayonnya mau aktif? Bagaimana di cabangnya mau aktif? Kita tunjukkan bahwa di ranting ini kita bisa. Kita tunjukkan semangatnya buat sahabat-sahabat. Karena kita sudah menjadi ansor bangsa. Dan untuk sahabat-sahabat sekalian, tujuan kita hadir di pertemuan kita, yaitu salah satu kita perjuang, salah satu kita hadir di sini ini sudah menjadi salah satu penyemangat, yaitu apa ya? Sudah jadi salah satu kita berjuang. Maka kita setiap pertemuan ini usahakan bisa hadir, usahakan bisa berkumpul. Karena kalau kita cuma ada instruksi kita tugas, ada perintah kita tugas, sebenarnya di sana sudah pokoknya. Cuman yang bisa kita pahami, yang kita bisa bahas di pertemuan ini. Makanya untuk sahabat-sahabat sekalian, usahakan ketika pertemuan seperti ini dihadiri, khususnya untuk banser-banser sekalian. Kalau untuk ansornya, mohon maaf, kalau untuk ansornya saya sudah ajukan luar biasa untuk ansornya, semangatnya luar biasa. Tapi untuk bansernya kami minta, saya selaku Kasat Koryon Sabung Makmur supaya aktif, supaya bisa membangun di ranting-ranting masing-masing, khususnya di ranting Badang Banyu, Baliangin. Ayo kita bangun, ayo kita berdiri, sama-sama berdiri untuk memperbesarkan organisasi kita ini. Jadi untuk sahabat-sahabat sekalian, mengenai tadi yang diusulkan oleh sahabat Komandan Syekh Nurdin, itu jangan sampai sampean nunggu perintah itu dari Ketua PAC. Karena perintah itu dari Ketua PAC turunnya ke Kasat Koryon perintahnya langsung ke Korlap atau Kasat Korkam masing-masing. Jadi untuk sahabat-sahabat, yang kalau memang itu ada instruksi, ada perintah, itu jangan sampai itu nunggu dari Ketua PAC-nya. Nunggu itu harusnya dari Kasat Koryonnya ataupun dari Korlapnya. Karena tidak mungkin seorang Ketua PAC itu turun ke lapangan untuk menginstruksikan anggotanya. Karena apa? Karena Banser itu tugasnya itu Ansor itu tugasnya bukan di lapangan, tapi Ansor itu tugasnya yaitu merekom, bahasa tadi Ketua PAC itu mengeluarkan surat perintah, menyuruh bahasanya. Tidak dengan menginstruksikan untuk kesana, tidak ada bahasa itu. Sebenarnya adanya cuma perintah ke Kasat Koryon ataupun Kasat Korkar, itu dari Ketua PAC ke Kasat Koryon. Kalau ke anggota itu tidak ada secara aturan. Itu untuk sahabat. Dan mungkin itu saja untuk poin yang kedua. Dan poin yang ketiga, untuk ranting Badang Banyu, saya selaku Kasat Koryon Sabung Makmur, dan kebetulan saya berada di Badang Banyu, jadi termasuk anggota Banser Badang Banyu. Jadi kurang lebihnya itu ada yang tahu dari sikap ataupun tingkah-tingkah anggota Badang Banyu. Jadi untuk sahabat Komandan Banser yang ada di Badang Banyu, saya minta untuk kestrukturannya di Banser diperjelas ataupun dievaluasikan
Karena mulai kemarin saya selaku Kasat Sabu Makmur untuk Batang Banyu ini Kasat Korkelnya kurang aktif, maksudnya itu kita bina bersama atau kita rembuk bersama gimana ke depannya untuk Komandan Kasat Korkel Batang Banyu ini supaya bisa membina anggotanya supaya tidak berjalan tanpa kepala. Jadi untuk sahabat Komandan Tado, beliau tadi hadir teman. Komandan Tado supaya masuk. Komandan Tado, oh ya, masuk dan. Tadi ada dari Komandan Rugi, tidak tahu atas nama sampean. Jadi untuk sahabat-sahabat sekalian, kemarin kita sebenarnya dulu waktu pertama jadi Banser, ada Banser di Batang Banyu ini, saya sendiri ditunjuk sebagai Kasat Korkal Batang Banyu. Terus di 2020 itu ada semacam konferensi ranting lah. Itu digantikan oleh Komandan Tato selaku Kasat Korkal Batang Banyu. Dan untuk sebenarnya Kasat itu tidak membentuk ketua ya. Untuk Kasat itu bukan ketua, tapi kepala. Kalau ketua itu ada di Ansor, semacam ketua PAC, ketua cabang, itu adanya di Ansor. Kalau di Banser ini adanya kepala satuan. Jadi Komandan Tato dipercayakan untuk mengkepalai di daerah Batang Banyu. Jadi untuk Komandan Tato, biarpun untuk Komandan Tato sendiri tidak bisa menghadiri acara, cuman paling tidaknya ada instruksi ke wakasatnya di ranting. Paling enggak kasih semangat untuk sahabat-sahabat yang lain atau komandan-komandan yang lain supaya semangatnya itu ada. Saya sendiri pun itu anggota Batang Banyu. Saya sendiri tidak merasa itu harus ada di atas, tidak. Saya misalkan ini kan saya ada di Batang Banyu, jadi itu tetap ada di perintahan atau diinstruksikan. Misalkan sampai instruksi saya dan besok malam tugas Jano, saya tetap laksanakan karena saya anggota Batang Banyu. Iya. Jadi seorang kasat itu harus memberikan instruksi ke ranting Batang Banyu. Jadi biar anggotanya itu semangat, ada kasatnya atau ada kepalanya. Jadi untuk kedepannya saya minta kepada Komandan Tato selaku Kasat Korkal kasih support atau kasih semangat buat anggotanya yang ada di Batang Banyu. Paling enggak di grup lah. Ayo kita sahabat-sahabat gini, ayo kita sahabat-sahabat kita tugas, ayo sahabat-sahabat kita melaksanakan perintah. Nah, seperti itu. Jadi mohon maaf untuk Komandan Tato, saya bahasanya agak lebih sedikit, cuman itu sebenarnya ada yang ada di hati saya untuk menyampaikan ke sampean, karena sampean yang dipercaya untuk bisa membawa anggotanya yang bisa lebih solid atau lebih besar ke depannya. Jadi itu tuh sahabat-sahabat bisa. Mungkin ada yang perlu disampaikan untuk Komandan Tato.